Tahap riset keyword ini yang pertama adalah pra-riset keyword. Pra-riset keyword itu yaitu mencari ide keyword atau mencari ide produk. Terus juga mencari produk yang unik, mencari ide produk yang potensial penjualan ya. Setelah kita melakukan pra-riset keyword, kita lanjut ke analisa keyword. Nanti di tahap analisa keyword ini kita analisa kompetisi, analisa kompetitor, analisa peluang, analisa tren ya. Jadi ada keyword-keyword tertentu yang dia musiman. Kita cek jumlah pencariannya tinggi, tapi ternyata itu hanya di bulan-bulan tertentu aja atau emang booming. Misalkan katakanlah dari bulan Januari sampai Maret misalkan, dia jumlah pencarian tinggi, tapi setelah itu turun. Kita analisa di 12 bulan terakhir itu jumlah permintaannya turun. Nah itu analisa keyword. Terus juga analisa produk, supplier, harga. Nanti ada acuannya ya. Jadi ada produk-produk tertentu yang misalkan kita cek secara online itu ada yang nyebutin harga. Misalkan harga kaos mulai dari 10.000. Nah kalau produk kita lebih bagus harga 25.000, jelas mungkin akan agak sulit ya masuk ke pasar itu, karena orang udah sudah menganggap bahwa harga kaosnya itu pasti 10.000 gitu. Walaupun harga kita lebih mahal tapi kaosnya lebih bagus, orang akan menganggap bahwa harga produknya 10.000. Seperti itu. Jadi mungkin alternatifnya kita cari keyword lain tapi di produk yang sama. Nah setelah pertama pra-riset keyword, setelah itu kita lanjut ke analisa, baru tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Nah ini berdasarkan analisa ini, keywordnya ini mau kita lanjutkan atau enggak. Kalau misalkan gini, analisa kompetisi, waduh kayaknya ini tingkat kompetisinya tinggi, berarti kan nggak lolos kan ya, kita nggak bisa ambil keyword tersebut. Terus atau misalkan di analisa kompetitor, wah kompetitornya berat-berat nih, kayaknya kita susah deh muncul di halaman 1. Terus kita cari alternatif keywordnya juga kayaknya nggak ketemu. Atau misalkan ada produk yang kompetisinya rendah, kompetitornya nggak ada, peluangnya banyak, nggak ada tren, itu produknya sepanjang tahun banyak yang cari, tapi ternyata suppliernya susah atau prosesnya terlalu panjang. Nah otomatis kita cari ke keyword lain dengan mengulangi tahap pra-riset keyword. Nah seperti itu. Tapi kalau misalkan di tahap analisa keyword ini semua memenuhi syarat ya, memungkinkan untuk kita lanjut, baru kita ke tahap pengembangan. Nah di tahap pengembangan ini nanti kita eksekusi ya, mengumpulkan keyword turunan, terus juga kita di sini kita bisa cari nih kemungkinan lain. Walaupun produknya sama atau keywordnya sama, kadang-kadang ada kemungkinan lain nih, dari produk sejenis itu ternyata ada produk yang lebih potensial. Nah seperti itu. Itu dari tahap riset keyword. Sekarang ke tools. Di tahap pra-riset keyword ini kita biasanya menggunakan Google Suggest. Ini paling gampang ya, paling gampang dan paling cepat. Jadi orang yang dulunya misalkan ngetik jual obat kutu rambut misalkan, terus berulang-ulang, ada banyak orang yang memang butuh obat kutu rambut. Nah itu kan nanti akan meninggalkan jejak ya, akan meninggalkan jejak di Google Search. Nah nanti jejak tersebut bisa kita temukan pada saat kita ngetik keyword, kan keluar Suggest tuh. Nah itu yang nanti jadi petunjuk kita untuk pemilihan keyword atau ide produk. Nah ini di tahap pra-riset keyword. Jadi ini tools yang kita gunakan cukup Google Suggest ya. Nanti di analisa keyword baru kita bisa gunakan Google Suggest, Google Trend. Setelah itu kita cek kompetisinya, kompetitornya, baru kita pengambilan keputusan dilanjut apa enggak. Kalau misalkan dilanjut, baru kita ke pengembangan. Nah di sini kita bisa menggunakan tools lainnya. Ada keywordtools.io, ada Ubersuggest, ada Google Keyword Planner, ada Keyword Cheater,
Terus ada banyak tools lain ya, ada banyak banget, tapi saya biasanya cuma pakai ini aja. Tapi ada kalanya juga kalau misalkan kita udah instingnya udah terlatih, pada saat kita cek pakai Google Suggest, kita lihat, wah bagus nih keywordnya, ini bisa langsung loncat ke tahap pengembangan. Jadi udah nggak lewat analisa keyword lagi dan nggak lewat tahap pengambilan keputusan lagi, langsung aja dari pra-riset keyword loncat ke sini. Kita bisa langsung scrap keyword yang banyak. Terus kita buatkan artikel juga yang banyak untuk kita taruh di blog. Pra-riset keyword. Nah di sini pra-riset keyword itu adalah untuk menemukan ide keyword atau ide produk yang nantinya akan kita jual. Tapi ini masih mentah ya, jadi keywordnya masih mentah, belum fix gitu, belum pasti bahwa itu adalah keyword yang akan kita pilih. Nah di sini teknik dasarnya adalah kita ketik aja nih, kita buka Google ya, Google Search, terus kita masukkan, misalnya gini, jual spasi A, terus kita lihat nih apa yang keluar. Setelah itu ulangi lagi, jual spasi A. Nah setelah huruf A ini di spasi lagi ya, terus kita lihat. Nanti Anda bisa coba sendiri, ini beda ya, di belakangnya tidak menggunakan spasi dan di belakangnya menggunakan spasi. Ini akan menampakkan atau menampilkan hasil yang berbeda. Terus dilanjutkan dengan teknik kombinasi. Kombinasi lain misalkan jual plus A plus B, ini spasi ya, jual spasi A spasi B, hasilnya keluar apa, terus jual spasi A spasi B spasi. Nah ini nanti juga Google akan menampilkan hasil yang berbeda. Nah, nanti dari sini Anda bisa pilih ya, bisa pilih mana sih yang kira-kira produknya unik atau keywordnya unik. Nah itu teknik pra-riset keyword itu sebetulnya hanya untuk mencari ide keyword atau ide produk menggunakan ide keyword. Nah setelah yang kita melakukan teknik dasar yang tadi itu yang sebelumnya, kadang-kadang dari situ kita dapat nih ide lanjutan. Misalkan yang muncul adalah obat. Wah kayaknya obat bagus nih, tapi kita nggak tahu nih obatnya obat apa. Apakah obat kutu, apakah misalkan obat batuk misalkan, atau obat flu, atau obat lain-lainnya. Nah kita ketik jual obat spasi, terus kita cari lagi nih turunannya, kira-kira obatnya obat apa sih. Ketik lagi jual obat spasi A spasi, keluarnya apa lagi. Terus coba juga dengan abjad yang lain, misalkan jual obat spasi B spasi, terus dicoba ya pokoknya sampai ketemu produk yang kira-kira unik. Nah karena di sini kita tujuannya adalah untuk jualan, bayangkan kira-kira orang kalau mau beli produk tersebut itu ngetiknya apa sih. Ingat struktur keyword ya, ada head, ada body, ada tail. Nah ini headnya kita ganti, yang tadinya jual kita ganti dengan toko obat spasi, keluarnya apa tuh. Terus toko obat spasi A spasi, keluarnya apa. Terus toko obat spasi B spasi, keluarnya apa. Nah nanti dari situ dari teknik dasar ini nanti kita ketemu beberapa ide produk atau ide keyword. Nah seperti itu. Sekarang saya mau kasih lihat ya, langsung pakai Google Search. Nah yang pertama buka dulu Google Search. Terus ini jangan lupa ya di clear cache atau hapus history. Nah ini dari riwayat, klik, tinggal cari aja nih hapus data browsing. Nah ini hapus data. Oke, udah clear. Baru nih ketik google.co.id, mau di atas mau di bawah boleh ya, tapi biasanya kalau di bawah itu lebih banyak. Nah terus di sini kita bisa ketik misalkan ya, yang tadi tuh jual A. Nah ini perhatikan, jual A tampilnya seperti ini. Sekarang kalau kita tekan spasi di keyboard, spasi,
Nah ini keluarnya beda kan. Nah ini nggak pakai spasi, ini pakai spasi. Nah keluarnya beda. Nah seperti itu. Terus dari sini kita bisa lihat nih, kalau misalkan jual A, ini yang keluar ada jual alat pancing kota Depok, Jawa Barat. Nah berarti permintaannya banyak nih. Jadi sejarahnya gini, kalau misalkan ada minimal 1000 IP address ya, atau misalkan ada 1000 lokasi pengguna internet yang mengetik kata atau kalimat yang sama, nanti muncul di sini. Nah itu sejarahnya. Jadi kalau misalkan orang ngetik nih, jual alat pancing kota Jawa Barat Depok gitu misalkan, Jawa Barat Depok. Nah ini kalau ada 1000 lokasi ya, bisa dibilang ada 1000 lokasi yang mengetik ini kata atau kalimat yang sama, nanti akan muncul di Google Suggest. Nah seperti itu.